Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Pertiwi, NIM D10111181031, Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan teori mata kuliah Manajemen Risiko Konstruksi TKS 4439 dengan dosen pengajar Ibu Riani Pratiwi STMT. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek adalah sesuatu tata cara menentukan waktu proyek dimulai, perencanaan lingkup proyek yang akan digarap, pendefinisian ruang lingkup proyek, verifikasi proyek, serta kontrol atas perubahan yang mungkin terjadi pada proses proyek tersebut dimulai. WBS atau Work Breakdown Structure. WBS atau Work Breakdown Structure adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. RBS atau Risk Breakdown Structure. RBS atau Risk Breakdown Structure adalah pengelompokan risiko dalam suatu komposisi hierarki risiko organisasi yang logis, sistematis, dan terstruktur secara alami sesuai dengan struktur organisasi atau proyek. Tujuannya agar mengetahui risiko di setiap pekerjaan dalam proyek. Untuk langkah-langkah penyusunan RBS antara lain 1. Identifikasi risiko, 2. Penilaian risiko, 3. Menyusun respon, 4. Mengendalikan respon risiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek pembangunan gedung. Pelaksanaan proyek meliputi pelaksanaan proyek dan operasional keseluruhan proyek. Awal pelaksanaan proyek yaitu yang pertama alokasi pekerja yang meliputi perilaku pekerja dan tingkat kemampuan pekerja. Yang kedua, kecelakaan kerja. Yang ketiga, ketersediaan logistik. Yang keempat, subkontraktir. Yang kelima, asuransi pekerja. Yang keenam, keamanan proyek. Di sini meliputi pengaturan lalu lintas dan K3. Yang ketujuh yaitu dampak lingkungan. Yang kedelapan, tanggapan publik. Yang kesembilan yaitu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini harus dipikirkan dari awal sehingga proyek yang kita jalankan dapat berjalan dengan baik, tepat, dan tidak mengalami kerugian dari berbagai aspek. Dan metode ini kita harus mencari metode apa yang cocok untuk pelaksanaan proyek yang akan kita jalankan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek di sini yang pertama yaitu galian dan pondasi. Galian dan pondasi ini dapat terjadinya galian runtuh, akses licin, jatuh terperosok, tertimpa alat, atau sheet file lepas. Pengendaliannya yaitu koordinasi antar pekerja, pemasangan lampu pekerjaan jika pekerjaan malam hari, dan pagar pengaman. Selanjutnya yaitu pekerjaan pembesian. Pembesian di sini yaitu seperti pemasangan perancah dan bagesting. Identifikasi masalahnya yaitu perancah bisa ambruk, kejatuhan plafon, bagesting jebol. Cara mengatasinya dengan cara struktur diperkuat atau memakai harness. Selanjutnya itu pekerjaan beton atau pekerjaan baja. Pekerjaan beton dan baja ini kejatuhan benda, iritasi kulit, terkena semburan, selang atau pipa pecah, sambungan lepas, serta mesin las terbakar. Pengendaliannya itu kita bisa menggunakan sarung tangan, menggunakan helm atau APBD lainnya. Selanjutnya pekerjaan dinding. Pekerjaan dinding ini bisa terjadinya dinding roboh. Pengendaliannya menggunakan bahan material sesuai APD dan menggunakan APD sesuai standar. Pekerjaan atap. Pekerjaan atap ini sama seperti pekerjaan dinding, bisa saja tertimpa benda, terjatuh dan tertimpa benda. Dapat kita gunakan pengendaliannya yaitu menggunakan APD atau bahan material yang kita gunakan sesuai standar. Selanjutnya yaitu pekerjaan plat lantai yang dapat menyebabkan kurang perawatan. Konsekuensinya itu melukai anggota tubuh. Tindakannya yaitu segera perbaiki inspeksi rutin. Selanjutnya pekerjaan instalasi.
yang dapat terjadi yaitu tersengatnya listrik, kebakaran, atau pipa pecah. Selanjutnya yaitu pekerjaan finishing. Pekerjaan finishing ini sangat jarang terjadinya kecelakaan. Selanjutnya yaitu operasional keseluruhan proyek yang meliputi maintenance pasca proyek, pembayaran termin, dan konsistensi proyek. Maintenance pasca proyek ini yaitu perlunya perawatan sebelum serah terima akhir, apakah ada yang perlu diperbaiki sehingga tidak terjadinya kerugian yang sangat besar. Selanjutnya yaitu pembayaran termin. Pembayaran termin ini untuk memastikan apakah pembayaran yang dilakukan tersendat atau lancar. Yang terakhir yaitu konsistensi proyek. Konsistensi proyek ini kita untuk memastikan apakah proyek tersebut berjalan dengan lancar atau tidak berhenti di tengah jalan sehingga berhentinya pelaksanaan proyek. Ini adalah pelaksanaan proyek level 4 yaitu maintenance pasca proyek, pembayaran termin, dan konsistensi proyek. Penjelasan risiko yang terjadi. Secara umum tidak ada masalah yang berarti. Untuk pembayaran termin yaitu pembayaran menggunakan sistem monthly payment. Selain itu, proyek ini adalah proyek pemerintah yang dananya dari APBD sehingga secara umum tidak ada masalah yang berarti. Dan yaitu konsistensi proyek yaitu tidak ada masalah. Tingkat risiko pada maintenance pasca proyek yaitu 2, pembayaran termin 8, dan konsistensi proyek 1. Selanjutnya yang terjadi secara eksternal atau kejadian yang di luar kekuasaan proyek yaitu seperti kejadiannya tak terduga seperti bencana alam, terorisme, dan kerusuhan. Bencana alam seperti gempa, tsunami, banjir, dan lain-lain. Untuk kondisi politik yaitu regulasi, pergantian pemerintah, hubungan internasional. Hubungan internasional ini sangat diperlukan untuk menjalin kerjasama serta administrasi. Selanjutnya yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini yaitu kondisi pasar. Kondisi pasar kita bisa mengetahui harga pasaran barang material yang saat ini beredar di pasaran. Selanjutnya yaitu pola kebiasaan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kondisi alam. Kondisi alam ini meliputi cuaca dan geologi. Berikutnya yaitu penyimpangan dalam pelaksanaan yang meliputi biaya. Biaya di sini terdiri dari sumber pembiayaan, bunga dan pinjaman, dan pembengkakan biaya. Selanjutnya itu mutu. Mutu di sini terbagi atau meliputi spesifikasi pemilik dan kesesuaian mutu. Maksud dari kesesuaian mutu ini yaitu bahan dan material yang digunakan waktu pelaksanaan proyek tersebut. Yang terakhir yaitu waktu. Waktu itu bisa pembengkakan waktu. Maksud dari pembengkakan waktu di sini terjadinya keterlambatan. Entah itu diakibatkan oleh bahan atau material yang datang lama atau pekerjaan yang kurang profesional dan faktor lainnya yang bisa memperlambat pekerjaan sehingga terjadinya pembengkakan waktu. Dan yang terakhir jadwal terbatas. Jadwal terbatas ini seperti batas pekerjaan tersebut dilakukan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.